66 batalion di Jawa, itu seluruh komandan batalion dipimpin oleh komandan-komandan batalion semuanya muslim. Dan dari 66 batalion yang semuanya muslim itu ada 20 batalion itu dipimpin oleh komandan batalion yang gelarnya kiai. 20 batalion. Itu fakta. Jadi itu agak lama itu kita memang sejarah kita diputar balik, disembunyikan dan seterusnya. Sampai tahun 2014 ada seminar tentang kebangkitan nasional. Itu diadakan di perguruan tinggi terbesar di Jakarta. NU juga diundang untuk hadir di situ. Cuman gak ada yang datang. Yang datang cuma satu, Abdullah Alawi. Nah, setelah selesai di situ, saya ke Jakarta. Langsung saya ditemui. Ya lapor. Mas, ini gimana ini? Saya gak bisa bikin laporan ini. Kenapa? Seminar kemarin itu. Mereka menghabisi NU. Jadi mereka itu bicara-bicara bahwa semua elemen bangsa ini punya peran terhadap negara ini, mulai merintis kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan, kecuali NU. Itu gak punya peran sama sekali. Sampai yang namanya PKI, itu kan partai terlarang, dia masih punya jasa pada negara. Pertama, yang pakai nama Indonesia itu PKI. Sebelum yang lain belum ada. Kedua, dia berontak ngelawan kolonial tahun 26. Itu lepas gagal atau enggak, tapi dia sudah menunjukkan iktikadnya ngelawan Belanda. NU mana? Enggak ada. Nah, terus saya mau nulis apa ini, Mas? Wah, kurang ajar orang-orang ini gitu. Mutar balik sejarah mereka. Sudah, itulah mulai saya kumpulkan sampai akhirnya tahun 2016 itu lahirlah buku Fatwa dan Resolusi Jizya. Ada semuanya faktanya itu, perjuangan itu. Kaum santri pesantren, karena saya tulis mulai zaman Malaka sampai hari itu semua, termasuk ketika Jepang masuk di sini, Jepang membentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air. 69 batalion se-Jawa Bali. 3 batalion di Bali itu dipimpin oleh komandan-komandan beragama Hindu. 66 batalion di Jawa, itu seluruh komandan batalion dipimpin oleh komandan-komandan batalion semuanya muslim. Dan dari 66 batalion yang semuanya muslim itu ada 20 batalion itu dipimpin oleh komandan batalion yang gelarnya kiai. 20 batalion. Itu fakta. Datanya ada semua. Setelah itu tahun 1944 Jepang membentuk Laskar Hizbul. Itu ada 500 santri dan kiai dari pesantren dididik di Cibarusah, Bogor. Iya. 500 orang inilah yang kemudian mendapat tugas untuk kembali ke daerah masing-masing membentuk batalion sendiri-sendiri. Itulah kemudian terbentuk Laskar Hizbullah. Nah, ketika Indonesia merdeka, ya, itu ternyata ketika membentuk negara ini hanya ada negara dengan kepala negara dan wakil. Jangankan tentara, yang namanya pemerintah, kabinet nggak ada. Itu sebabnya polisi pertama itu polisi istimewa di Surabaya. Ya. Polisinya Pak Muhammad Yasin itu komandannya, itu kan dulu polisi istimewa zaman Jepang dia. Tanggal 21 Agustus beliau sudah menyatakan, ini polisi Republik Indonesia, itu baru polisi pertama itu di Surabaya itu. Jadi Agustus sampai tanggal 21 Agustus itu baru ada presiden, wakil presiden, dan polisi Republik Indonesia di Surabaya. Itu baru nanti 4 September diumumkan kabinet, ada pemerintah. 5 Oktober
baru ada Tentara Keamanan Rakyat TKR. Dan kita bisa lihat, oh siapa ini orang-orang di TKR pertama. Unsurnya ternyata 1 dari PETA, 2 dari Hizbullah, 3 dari HEHO, dan kemudian keempat dari pejuang-pejuang yang orang kampung-kampung berani mendaftar. Setelah tanggal 5 Oktober dibentuk TKR, tanggal 10 Oktober itu diumumkan jumlah TKR se-Jawa itu ada 10 divisi. Nah, di situ kita bisa tahu divisi pertama, Panglima Divisi pertama, Kolonel Kiai Haji Sam'ud, wilayah Banten. Alhamdulillah 2018 kemarin beliau sudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Kenapa? Diakui komandan Panglima Divisi pertama. Di situ Panglima Divisi ketiga, Kolonel Kiai Haji Aruci Kartawinata di daerah Tasik. Nah itu kita bisa lihat struktur itu loh. Ini kok banyak kiai. Komandan resimen ada Kiai Yunus Anis, ya, Kiai Iskandar Sulaiman, ya, loh, semua ada di sini struktur. Jadi para kiai santri ikut membidani lahirnya TKR. Kenapa? Dengan kedudukan yang posisi strategis, karena beliau dididik di PETA, di Hizbullah maupun di HEHO dan seterusnya. Itulah awal-awal sampai pertempuran 10 November macam-macam itu karena apa? Loh, orang-orang santri sudah terlatih. Siapa ngomong NU nggak punya peran apa-apa terhadap negara ini? Pembelaan resolusi jihad itu fakta, nggak diakui. Selama berapa tahun itu, sampai siapa aja nulis soal resolusi jihad ketawakan, nggak ada itu, nggak ada. Nah susahnya NU itu kan nggak punya dokumen. Nah, saya kok kebetulan waktu itu saking anunya saya cari, saya buka, ternyata loh, ini ada tulisan Benedict Anderson ini, yang secara khusus membahas tentang resolusi jihad. Ternyata dia punya dasar. Apa? Resolusi jihad 22 Oktober 1945 itu ternyata disiarkan oleh kantor berita Antara tanggal 25 Oktober 45, 3 hari setelah itu. Ini kan kantor berita nasional Antara ini. Jadi ada artinya resolusi jihad itu, sekalipun NU gak punya dokumen. Tanggal 27 Oktober berita resolusi jihad dimuat lengkap, kedaulatan rakyat di Jogja. Pada hari yang sama ada harian Suara Masyarakat di Jakarta juga, tapi kita tidak bisa mencari koran ini karena sudah tutup lama. Tapi Ben Anderson masih punya itu. Disitulah kita mulai buka itu. Ternyata apa? Oh, bener, gila ada ini. Pertempuran itu. Itulah yang kemudian saya tulis di fatwa untuk membuktikan bahwa omongan mereka bahwa kalangan pesantren NU itu nggak punya peran apa-apa terhadap revolusi itu keliru fatal, itu pemalsuan dan saya kira itu yang perlu kita luruskan itu adalah